Aku terbangun tengah malam oleh suara tawa. Padahal rumah itu hanya dihuni nenekku seorang diri. Suara itu datang dari jendela lantai atas, tempat yang sudah lama tak pernah digunakan. Dan saat aku mencoba mendekat, tawa itu berhenti. Mobil yang ditumpangi Alex berhenti tepat di depan sebuah rumah tua bercat krem yang mulai memudar. Matahari sore menggantung rendah di langit, memancarkan cahaya jingga yang menyentuh dinding rumah itu dengan lembut. Namun entah mengapa, Alex merasa rumah tersebut tampak lebih suram dari yang ia ingat. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia menginjakan kaki di sana. Pagar besi berderit pelan saat dibuka. Suaranya memecah kesunyian, seperti sebuah peringatan yang terlambat untuk ditarik kembali. Halaman rumah dipenuhi daun kering, menandakan betapa jarangnya tempat itu dikunjungi. Pintu depan terbuka sebelum Alex sempat mengetuk. Neneknya berdiri di sana, tersenyum hangat. Namun di balik senyum itu, Alex menangkap sesuatu. Kesepian yang tak terucap. Wajah nenek tampak lebih tirus, matanya menua lebih cepat dari ingatannya. "Masuklah," ujar nenek pelan. "Rumah ini sudah lama tidak mendengar suara anak muda." Di dalam, rumah itu terpenuhi aroma kayu tua dan kenangan. Foto-foto keluarga tergantung rapi di dinding. Salah satunya menarik perhatian Alex, foto kakeknya. Tersenyum lebar, berdiri di dekat sebuah jendela lantai atas. Alex menatap foto itu lebih lama dari yang seharusnya. Menjelang malam, hujan tipis mulai turun. Suara tetesan air di atap menambah kesan sunyi. Nenek menyiapkan makan malam sederhana. Mereka makan tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok dan detak jam tua di ruang tengah yang terdengar jelas. Sesekali, nenek melirik ke arah tangga menuju lantai atas. Alex memperhatikannya dan merasa ada sesuatu yang ganjil. Malam semakin larut. Alex bersiap tidur di kamar tamu di lantai bawah. Saat lampu dimatikan, ia menyadari betapa heningnya rumah itu. Tidak ada suara televisi, tidak ada radio, bahkan suara serangga pun terasa jauh. Tepat sebelum matanya terpejam, Alex merasa seperti ada yang memandangnya dari atas. Perasaan itu membuatnya membuka mata kembali. Ia menatap langit-langit kamar. Kosong. Namun jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara angin menyentuh jendela lantai atas. Alex menarik selimut lebih rapat, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak tahu bahwa malam itu, rumah yang tampak sunyi ini sedang bersiap untuk mengungkap rahasianya. Malam turun tanpa suara. Hujan telah berhenti, meninggalkan udara lembab yang terasa berat di dalam rumah. Lampu-lampu dipadamkan satu persatu, hingga hanya cahaya bulan yang menyelinap melalui jendela. Alex terbaring di ranjang kamar tamu. Matanya terpejam, tetapi pikirannya masih terjaga. Perasaan tidak nyaman dari sore tadi belum juga hilang, seakan rumah ini menyimpan sesuatu yang belum ingin diperlihatkan. Jam tua di ruang tengah berdentang pelan. 1 kali, 2 kali. Alex akhirnya tertidur. Namun entah berapa lama berlalu, ia terbangun oleh suara yang tidak seharusnya ada. Sebuah tawa, pelan, pendek, bergetar. Alex membuka mata lebar-lebar, tubuhnya kaku. Ia mendengarkan dengan seksama. Suara itu datang lagi, lebih jelas sekarang. Bukan dari televisi, bukan dari luar rumah. Suara itu berasal dari atas, dari lantai 2. Alex menelan ludah, nafasnya tertahan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi sisa tidur. Namun saat tawa itu terdengar untuk ketiga kalinya, ia tahu, ia sedang terjaga sepenuhnya. Tawa itu terdengar aneh,
Tidak jahat, tidak pula ceria. Seolah seseorang sedang tertawa kecil, sendirian. Alex perlahan duduk di ranjang. Lantai kayu di bawah kakinya terasa dingin. Ia menajamkan pendengaran, setiap detik terasa memanjang. Kemudian, tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Alex bangkit berdiri, tangannya bergetar saat meraih gagang pintu kamar. Ia membuka pintu sedikit, cukup untuk mengintip ke lorong. Gelap, sunyi. Namun suara itu masih ada, datang dan pergi, seperti sedang mempermainkannya. Dengan langkah perlahan, Alex melangkah keluar kamar. Tangga menuju lantai atas berdiri di hadapannya, tenggelam dalam bayangan. Ia menatap ke atas, berharap melihat sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan suara tersebut. Tawa itu tiba-tiba berhenti, hening. Alex berdiri membeku di anak tangga pertama. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia yakin suaranya memenuhi rumah. Beberapa detik berlalu, tidak ada apa-apa. Akhirnya, Alex kembali ke kamar, menutup pintu perlahan. Ia duduk di ranjang hingga pagi, menunggu matahari terbit. Karena satu hal kini ia yakini, di rumah itu ia tidak benar-benar sendirian. Pagi datang perlahan, seolah matahari pun ragu menyinari rumah itu. Alex bangun dengan tubuh lelah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena malam yang terlalu panjang untuk dilupakan. Suara tawa itu masih terngiang di kepalanya. Di meja makan, nenek menyiapkan teh hangat seperti biasa. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang. Alex memperhatikan setiap gerak-geriknya, mencoba menemukan tanda bahwa ia juga mendengar sesuatu malam tadi. Namun, nenek tidak mengatakan apapun. Setelah sarapan, Alex memutuskan melakukan sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Naik ke lantai atas saat siang hari. Jika memang ada sumber suara, ia ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tangga itu terlihat berbeda di siang hari. Lebih terang, lebih biasa. Tapi setiap langkah tetap terasa berat. Udara di lantai atas lebih dingin, meski jendela tertutup rapat. Alex berjalan perlahan, membuka satu pintu kamar yang jarang digunakan. Kamar itu kosong, tertutup debu, seolah waktu berhenti di sana. Hingga ia tiba di ujung lorong, di depan jendela yang sama dengan yang ada di foto kakeknya. Di dekat jendela itu, sebuah kursi kayu tua berdiri menghadap keluar. Alex berhenti. Ia yakin kursi itu tidak berada di sana sebelumnya. Kakinya berdecit pelan saat ia mendekat. Di sandaran kursi, terdapat lekukan halus, bekas punggung seseorang yang sering duduk di sana. Jantung Alex berdegup lebih cepat. Ia membuka jendela perlahan. Angin siang berhembus masuk, membawa aroma dedaunan kering. Tidak ada apa-apa di luar. Hanya halaman sunyi dan pepohonan tua. Namun perasaan itu kembali muncul. Seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Alex menoleh cepat. Kosong. Malam kembali tiba. Kali ini, Alex tidak langsung tidur. Ia menunggu. Lampu kamar dimatikan, namun matanya tetap terbuka. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Dan kemudian, tawa itu kembali. Lebih jelas. Lebih dekat. Alex bangkit tanpa ragu. Ia membuka pintu kamar dan melangkah ke lorong. Tangga menunggu di depannya. Tawa itu masih terdengar saat ia menaikinya. Pelan, seolah mengundangnya. Namun saat Alex menginjak lantai atas, tawa itu berhenti. Sekejap, tepat, seperti diputuskan. Alex berdiri di lorong gelap. Nafasnya tertahan. Kursi tua itu terlihat samar di ujung lorong. Menghadap jendela, diam, tak bergerak. Alex sadar akan satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Apapun yang menghasilkan tawa itu tidak ingin dilihat. Dan sepertinya ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk dikenal. Alex tidak tidur malam itu. Pagi datang dengan langit kelabu. Cahaya matahari menembus jendela tanpa kehangatan. Alex duduk di meja makan dengan tangan gemetar,
Pikirannya masih terjebak di lorong lantai atas. Pada kursi tua, bisikan dan tawa yang terdengar begitu dekat. Nenek menyeduh teh seperti biasa. Suara air panas menyentuh cangkir terdengar terlalu nyaring di tengah keheningan. Alex akhirnya membuka suara. "Nek, apakah dulu kakek sering duduk di dekat jendela lantai atas?" Tangan nenek terhenti. Cangkir di tangannya bergetar pelan. Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya tertuju pada lantai, seolah sedang mengumpulkan kenangan yang selama ini ia simpan rapat. "Setiap malam," jawabnya akhirnya. Dia selalu duduk di sana, tertawa kecil sambil melihat bulan. Alex menelan ludah. Nenek menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak Alex datang, ia berbicara tanpa senyum. "Sejak kakekmu pergi, rumah ini terlalu sunyi." Lanjutnya, "Aku sering mendengar tawa itu. Kadang pelan, kadang jelas. Tapi aku memilih diam." Alex menatap neneknya, mencoba memahami. "Bukan karena aku takut," ujar nenek, "melainkan karena aku merasa dia belum benar-benar pergi." Nenek lalu berdiri dan berjalan perlahan menuju lemari tua. Ia mengeluarkan sebuah album foto usang. Di halaman terakhir, ada foto kakek Alex, duduk di kursi kayu, tepat di depan jendela lantai atas. Di bagian belakang foto itu tertulis satu kalimat, "Tempatku melihat dunia yang tenang." Air mata menggenang di mata nenek. "Malam terakhirnya," katanya pelan. "Dia bilang, selama aku masih di sini, dia akan selalu pulang." Alex terdiam. Rasa takut yang selama ini menghantuinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Perasaan hangat, namun berat. Malam kembali datang. Kali ini Alex dan nenek duduk bersama di ruang tengah. Lampu tidak dimatikan sepenuhnya. Mereka menunggu. Tawa itu terdengar sekali lagi. Pelan, lembut. Nenek menggenggam tangan Alex. "Tidak apa-apa," bisiknya. "Dia hanya ingin kita tahu bahwa dia masih menjaga." Tawa itu menghilang perlahan, meninggalkan keheningan yang tidak lagi menakutkan. Namun jauh di dalam hati Alex, ia tahu ini belum sepenuhnya berakhir, karena ada satu malam terakhir yang masih harus dilewati. Malam terakhir Alex di rumah itu tiba dengan sunyi yang berbeda. Tidak lagi terasa menekan, tidak lagi membuat dada sesak. Justru ada ketenangan yang perlahan menyelimuti setiap sudut rumah. Lampu ruang tengah dibiarkan redup. Jam tua berdetak pelan, seolah menghitung detik dengan lebih hati-hati dari biasanya. Alex duduk sendirian. Nenek telah tertidur lebih awal malam itu, kelelahan setelah hari yang penuh kenangan. Sebelum masuk kamar, nenek sempat berpesan satu hal. "Jika kau mendengarnya lagi, jangan takut." Alex mengangguk, meski belum sepenuhnya yakin apa yang akan ia rasakan. Lewat tengah malam, angin malam berhembus lembut. Tirai jendela bergerak perlahan. Alex bangkit dari duduknya dan menatap ke arah tangga lantai atas. Dan kemudian, tawa itu terdengar lagi. Bukan mengejutkan, bukan pula tiba-tiba. Tawa itu terdengar seperti panggilan yang lembut. Alex menarik nafas panjang dan menaiki tangga, kali ini tanpa ragu. Tidak ada langkah yang disembunyikan, tidak ada napas yang ditahan. Ia berjalan dengan tenang, seolah menuju seseorang yang telah lama ia kenal. Di lantai atas, jendela itu terbuka sedikit. Cahaya bulan masuk dengan lembut, menerangi kursi kayu tua yang kini kembali ke tempatnya. Kosong. Namun Alex merasakan kehadiran itu. Hangat, akrab. Ia berdiri di dekat jendela dan berbisik pelan. "Kami tidak melupakanmu." Angin berhembus lebih kuat sesaat. Tirai bergerak, dan untuk terakhir kalinya, tawa itu terdengar lebih pelan dari sebelumnya,
seperti senyum yang dilepaskan dengan ikhlas. Lalu, sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang penuh makna. Keesokan paginya, Alex bersiap pulang. Ia memeluk nenek lebih lama dari biasanya. Sebelum masuk mobil, ia menoleh ke arah jendela lantai atas. Tidak ada apa-apa. Namun, ia tersenyum. Karena kini ia mengerti, tidak semua yang tinggal di balik malam datang untuk menakuti. Sebagian hanya ingin dikenang, sebagian hanya ingin pulang untuk terakhir kalinya.